Kamu kok nggak ngasih tahu papa kalau kamu kesini? Papa pasti tahu kalau Naza kesini. Dokter Ya. rehabilitasi kamu. Papa tahu dokter Rayhan itu siapa buat Naza? Oh, dokter rehabilitasi itu. Iya. Dokter rehabilitasi Naza yang ternyata papa yang kirim. Yang ternyata papa bukan kenal dari dokter Randy, tapi kenal dari Om Hendra. Yang ternyata papa udah susun semuanya. Nah, sekarang Naza tanya sama papa, sebenarnya agenda papa tuh apa lagi buat Naza? Papa mau ngejodohin Naza sama dokter Rayhan? Engkau tahu aku mencintai. Dok, Ya, kenangan boleh masuk? ada pasien? Ada dok, tapi ini lebih penting. Iya. Kenangan mau nanya, dokter baik-baik aja. Saya? Iya. Tapi dokter nggak kayak biasanya loh. Maksudnya? Biasanya dokter memang ya mukanya datar dan stabil. Tapi kalau sekarang kok kayak agak miring. Agak miring. Iya, kayak lukisan yang ditaruh di dinding tapi nggak lurus. Kenapa? Iya dok, Terima kasih. sama-sama dok. Tapi dokter nggak apa-apa. Tidak ada apa-apa. Kalau dokter mau cerita apa-apa nggak apa-apa loh. Sen. Kenapa? Iya dok, Ada pasien? ada. Lagi duduk, aman. Kenapa? Iya dok. Pasien yang menunggu? Tapi dokter, Baik? oke. Kenapa nggak panggil ya? Iya, terima kasih. Kayak nggak baik-baik aja dokter. Iya dok. Kenapa? Iya dok. Mbak, Ya. Silakan duduk dulu pak. saya udah duduk dari tadi. Terus mbaknya ninggalin saya. Oh iya. Maaf. Saya kira lagi nongkrong. Bapak, silakan masuk pak. Dokter sudah menunggu. Silakan pak. Selamat siang Pak Parjo. Siang, Non. Mau ketemu Pak Wira ya? Ya. Ada di ruang kerjanya, Non. Makasih ya Pak Parjo, saya masuk dulu. Ya masuk. Apa ya? Tumben-tumbenan Non aja kesini. Kamu kok nggak ngasih tahu papa kalau kamu kesini? Papa pasti tahu kalau Naza kesini. Dokter Ya. rehabilitasi kamu. Papa tahu dokter Rayhan itu siapa buat Naza? Oh, dokter rehabilitasi itu. Iya. Dokter rehabilitasi Naza yang ternyata papa yang kirim. Yang ternyata papa bukan kenal dari dokter Randy, tapi kenal dari Om Hendra. Yang ternyata papa udah susun semuanya. Nah, sekarang Naza tanya sama papa, sebenarnya agenda papa tuh apa lagi buat Naza? Papa mau ngejodohin Naza sama dokter Rayhan? Kamu benar-benar bikin kayak gitu? Iya. Zah, gini ya. Papa terima kalau kamu marah, kamu kecewa sama papa. Tapi kalau kamu pikir papa ini menyusun semuanya untuk mengatur hidup kamu, papa kecewa sama kamu. Apa bedanya, Pak? Hah? Pada intinya Naza nggak tahu apa-apa kan? Papa atur semuanya dari dulu. Pak, Naza ini bukan anak kecil yang harus papa atur semuanya di belakang Naza. Naza bisa diajak ngobrol. Naza udah cukup dewasa, Pak. Hah? Kenapa papa ketawa? Enggak apa-apa, dengerin kamu kok. Bohong. Za, papa lakukan ini karena papa nggak mau kamu terjadi apa-apa dengan kamu. Itu terus sama Papa omongin. Udah gini deh, Naza mau ketemu sama Om Hendra. Kirim nomornya Om Hendra dan kirim alamatnya. Sekarang.
Aku forward alamatnya ke kamu. Kamu lihat di handphone kamu. Udah. Naza pamit. Halo Pak Hendra, anak saya Naza mau ke rumah Bapak. Ya Pak, makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Leon. Salim sama mama. Salim. Oh ya sus, tolong bawa Leon main di kamarnya ya. Baik, Pak. Kamu bicara sekarang? Bi, Iya. aku bohong sama kamu. Enggak, bukan bohong, maksudnya ada yang aku sembunyiin dari kamu. Sebenarnya kondisi aku nggak sebaik yang aku bilang ke kamu. Aku udah lumayan lama tahu sebelum kita akhirnya ke rumah sakit. Berapa lama? Lumayan. Aku cerita bukan karena aku nggak percaya sama kamu, Bi. Tapi aku belum siap. Aku ngerasa aku masih pengen punya kontrol atas diri aku sendiri. Iya, aku ngerti kok. Dan kamu juga udah cerita. Beneran ngerti? Iya, beneran. Karena kamu udah cerita sekarang. Karena sebenarnya aku capek sendirian, Bi. Aku udah sering bolak-balik ke rumah sakit sendiri. Cek sendiri, kontrol sendiri, nunggu hasil sendiri, dan takut sendiri. Aku kira aku kuat, aku kira aku bisa, tapi ternyata capek. Jadi ini yang kamu tanggung sendirian. Iya. Kenapa kamu gak bilang? Karena aku belum siap, Bi. Kalau aku bilang, semua orang tahu kalau aku sakit. Dan aku nggak siap jadi orang yang sakit, Bi. Dan sekarang aku baru bisa bilang ini semua ke kamu. Karena kamu nggak ngedesak aku, kamu nggak maksa aku. Kamu juga nggak panik. Kamu cukup ada. Dan itu sebenarnya aku butuhin, Bi. Bukan kamu yang sempurna. Bukan kamu yang selalu punya jawaban untuk aku. Tapi kamu yang cukup ada, dan itu yang aku butuhin. Aku mau tetap ada bukan karena aku takut kehilangan kamu. Terus kenapa? Karena aku yang sudah memilih kamu. Aku yang sudah memilih kamu. Aku mencintai kamu. Dan jujur, aku baru bisa bilang sekarang
Karena aku baru berani ngomong kayak gitu sama kamu. Selalu nikah ulang, Bi. Jujur sebenarnya aku masih butuh waktu untuk mikirin itu semua sih. Ya nggak apa-apa kok. Aku ngerti. Dan aku akan benar-benar nunggu sampai kamu benar-benar siap.